di sini. Di sini juga ada keterangan dari mesin-mesinnya dan sebagainya. Nah, sebelum kita lebih masuk lagi untuk mesinnya, mungkin kita pengenalan dulu dari apa yang ada di depan ini. Di depan board ini ada layar menampilkan menu-menu yang akan kita operasikan nantinya. Lalu di sini ada tombol reset. Di sini ada tombol untuk membuka dan menutup dari mesin bubur itu sendiri untuk di sini. Lalu ada kunci di sini juga untuk membuka atau menutup ini, tapi dengan kunci seperti itu. Lalu di sini ada single. Di sini single ini berfungsi ketika kita menggunakan MDI atau memasukkan kode, maka saat dijalankan secara satu baris saja. Lalu selanjutnya ada rapid. Di sini rapid merupakan sama saja kayak D0, gerak tanpa memakan, yang dimana secara logonya di sini seperti ini logonya, dan bisa disetting di sini. Nih ada R0, R1, R2, 10, 25 hingga 100. Disarankan menggunakan rapid yang rendah agar terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu di samping rapid ada home, di mana home ini merupakan tempat semula dari tools itu sendiri, yang dimana dioperasikan menggunakan ini ZX yang ada 4 tombol ini. Bisa dilihat dari samping sini. Di sini posisi dari tool turret ada di home. Di sini ada tab, lalu ada memori. Memori merupakan tempat untuk menyimpan data, baik itu secara kode CNC atau sebagainya. Lalu di sini ada stop, bisa untuk cooling. Di sini ada handle, di mana handle ini untuk menggerakkan turret menggunakan bantuan roll, spindle wheel seperti itu. Lalu ada handle 100, ini pergerakan secara 100 kali, baru ada handle 10 secara 10 kali, dan handle 1 secara 1 kali. Jadi semakin ke kanan ini semakin kecil pergerakan turretnya itu sendiri. Lalu di sini ada MDI. Nah, ketika kita tekan MDI akan muncul layar seperti ini, dan di sini kita bisa masukkan kode secara manual dari masak sendiri, namanya adalah MDI. Untuk mesin-mesin lain mungkin bisa berbeda-beda, ada yang jog atau juga mungkin ada yang namanya edit, kalau salah lupa. Mungkin bisa dicari aja. Nah, kita balik ke handle. Di sini ada XYZ wave. Ini tadi fungsinya untuk handle juga. Namun di sini X itu untuk bergerak secara sumbu X ya, horizontal. Lalu ada Z di sini itu secara vertikal atau mendekati benda kerja. Dan digerakkan menggunakan spindle wheel ini. Lalu di sini ada juga tombol untuk menghentikan program mesin sebelah kiri, dan sebelah kanan tombol untuk menggerakkan program mesin seperti itu. Di sini ada tombol power untuk menyalakan, dan di sini juga ada tombol ini garis untuk memutar spindle yang ada di benda kerja atau ragum seperti itu. Lalu ada yang di sini berbentuk lingkaran, itu untuk menonaktifkan. Nah, itu merupakan pengenalan dasar dari board ini. Lalu nanti ada kode di sini bisa dilihat. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menjalankan mesin ini, mencoba untuk berganti tools juga yang akan dikerjakan oleh Monang. Di sini ada kodenya, ada T3, itu merupakan untuk ceng tool. Dan di sini juga ada T6 untuk mengubah tool ke 6. Nah, di sini ada program-program yang berjalan, sebagaimana apakah nanti saat kita menyeting titik 0, apakah sudah pas atau belum. Nah, mungkin untuk kejelasan terkait proses penggunaan mesin ini akan dijelaskan oleh saudara Monang. Oke, mesin baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan mesin bubut yang dari mana mesin ini bernama Mazak. Mungkin kita langsung praktek aja. Pertama kita harus buka handle kuncinya dulu.
Dan ini juga harus di hijau ya untuk membukanya. Ya. Sebelum kita ingin menentukan titik nol, kita harus menurunkan sensornya dulu. Yang dimana ini sensornya, kita harus turunin dulu. Oke. Kalau misalnya udah turun sensornya, lalu kita bermain yang namanya spindle ya, sini. Dan kita harus mendekati yang namanya toolsnya itu ke yang di sini ya, yang dimaksud ini adalah tempat alat sensornya, releasernya, gitu. Mungkin langsung kita gerakkan saja. Baik, kalau serasa sudah dicas seperti ini, kita langsung lanjut ke monitornya. Kita pencet yang ada tools data, lalu ke tools measure, lalu pencet tools yang ini ya. Lalu kita bisa memainkan yang X-nya karena kita mencari sumbu X terlebih dahulu. Dan ini harus berarti memiliki suara tit kalau misalnya sensornya sudah bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan, mungkin kita langsung naikkan lagi. Kita pindah ke handle, lalu kita mencari X-nya. Sama seperti yang tadi, kita ingin mencari titik nolnya dari Z. Lalu kalau sudah sumbu titik 0 dan X, titik 0 dan Z-nya sudah ketemu, kita bisa langsung memutarkan ini agar sensornya bisa kita angkat. Kita angkat sensornya, lalu kita tutup pintunya. Lalu setelah itu kita pindahkan monitor ini ke position, situ. Kita harus mencari yang namanya Z offset ini dengan cara kita menghidupkan spindle, lalu kita bermain dengan ini. Caranya kita menemukan X-nya ini kita harus memakan benda kerjanya sedikit saja. Lalu kita ke monitor, kita tutup, kita tit, lalu ini 0 titik enter. Mungkin kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung ke home, kita balikin langsung ke home. Nah, kita bisa menggunakan itu tadi kan itu tools 6, kita harus ganti ke tools 3 dengan cara MDI T300. Langsung kita pencet ini ya, dan kita lihat di sini bakalan terganti toolsnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita sudah menggunakan tools 3, yang dimana tadi kita menggunakan tools 6.
sama seperti tools 6 tadi, kita harus menentukan titik nolnya dulu dengan cara menurunkan sensornya terlebih dahulu. Seperti yang tadi di monitornya, kita balik ke tools data, tools, lalu tools add measure, lalu kita pencet X-nya. Udah, kita balikin. Justru lebih gampang lagi, karena kita lebih banyak. Orang ini nggak deh, orang ini ya. Ketemu apa yang cepat aja. Kita mengerjakan ini seperti yang kita kerjakan di tools 6 ya. Kita ke tools data, ke position, stop input, lalu kita memakan sedikit ya. Sudah termakan sedikit, kita masuk ke programnya. Di sini kita buat, lalu kita pencet tips, lalu kita buat 0 titik enter. Sudah ketemu, lalu kita bisa ke home, kita balikkan toolsnya ke home. Oke, mungkin kita bisa langsung masukkan ke program itu ya. Di sini kan ada channel 300. Di situ yang dimana tools 3. Dan kita sudah menggunakan yang namanya tools 3. Kita langsung masuk ke M3 S500 itu yang namanya kecepatan, speednya. Kita langsung masuk ke program MDI-nya. Di sini kita M3 S500. 3S M nya nggak ada. Hapus dulu M. Nah. Di sini kita kan, ini kan tools 3. Jadi kita harus masukkan juga kode T0600-nya ya.
kita sudah isi yang namanya program-program kita. Oke, di sini program kita ya. Mungkin langsung saja kita lihatkan di sini. Langsung saja kita mulai. Kita pencet single dulu agar kinerjanya bisa satu persatu ya. Udah mantap itu, Bang. Udah keren. Kawalan mana? Oke. Berikut presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.